Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah, nikmat iman dan Islam, terutama nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, nikmat bersatu. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua agar tetap bersatu. Sebagaimana firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Karena memang ahlus sunnah wal jamaah di tangan mereka, di pundak mereka lah tanggung jawab untuk memperbaiki masyarakat sekarang. Mau tidak mau, antum yang memahami firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, adalah satu-satunya harapan untuk kejayaan umat ini, satu-satunya harapan untuk memperbaiki masyarakat kita. Tidak ada harapan lain lagi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Oleh karena itu, dalam wasiat perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semua sudah hafal hadis, satu hal yang sangat penting setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu taat, mendengar para pemimpin kita, tentu saja dalam hal-hal yang ma'ruf. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang perselisihan. Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup lebih lama di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidaklah Rasulullah SAW menyelipkan pesan yang sangat penting ini dalam wasiat perpisahan beliau, karena memang perselisihan ini merusak. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah kembali oleh orang-orang yang menegakkan salat. Walakinna fit tahrishi bainahum, akan tetapi syaitan selalu berupaya dan tidak akan pernah putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Dalam hadis ini terselip pesan untuk kita semua yang mempelajari tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah kenal, belajar kitabut tauhid, anti sama kesyirikan. Syaitan bisa putus asa dari antum dalam masalah yang satu. Tapi syaitan tidak akan pernah putus asa untuk mengadu domba kita semua. Tidak akan pernah. Sehebat apapun antum, syaitan masih bisa mengadu domba. Lihat sejarah umat kita. Peperangan, pertumpahan darah pertama kali antara sesama kaum muslimin di akhir pemerintahan sahabat Utsman radhiyallahu taala. Kerusakan yang terjadi bukan dalam masalah kesyirikan, tapi dalam masalah perselisihan antara sesama kaum muslimin, perbedaan pendapat. Siapa yang memanas-manasi pada saat itu? Syaitan dengan pasukan-pasukannya, dengan kacung-kacungnya, seperti Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dialah yang mengompor-ngompori orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang punya giroh, semangat. Bukan orang yang diam-diam saja di rumah yang tidak peduli tentang agamanya, tidak. Yang dikompor ini orang yang punya semangat, saya mau berjuang untuk Islam. Dikompori ini supaya datang ke Madinah, mengepung rumah sahabat Utsman radhiyallahu taala. Permintaannya satu, turun dari kekuasaan, turun dari kursi khalifah. Setelah ditumpahkannya darah sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, terjadilah perselisihan yang luar biasa. Para sahabat yang sangat menghormati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang sebenarnya tidak terpengaruh tentang perselisihan-perselisihan. Akan tetapi orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah yang tukang ngompor-ngompor. Oleh karena itu betul sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci persatuan, kunci menjauhkan diri kita dari khilaf, dari perselisihan antara sesama kita, kuncinya satu, belajar, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain. Pengajian seperti ini
Dan seperti pengajian-pengajian yang lain-lainnya yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus saleh adalah kunci supaya kita tidak berpecah belah. Oleh karena itu, kalau ada pengajian-pengajian yang isinya bukan belajar Al-Quran, belajar Sunnah, akan tetapi ngomongin Ustadz Fulan, Ustadz Allan, Ustadz ini dan itu, jamaah tidak diajarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak diajarkan bagaimana bersikap, bagaimana beribadah, bagaimana bermuamalah. Ini pengajian yang tidak perlu diikuti, yang seperti mesti dijauhi. Kita datang ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar Al-Quran, belajar Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ketika menemukan satu perselisihan tidak tergesa-gesa, tidak malah membuat panas dengan bicara kiri, bicara kanan, tidak demikian, tapi malah memberikan pelajaran bagi yang lain supaya tetap saling hormat, menghormati dan bersatu antara sesama ahlus sunnah wal jamaah. Diriwayatkan bahwasanya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika sholat di belakang sahabat Utsman di Mina pada saat menunaikan ibadah haji. Beliau sholat di belakang sahabat Utsman karena sahabat Utsman khalifah pada saat. Fastarja, beliau kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsumma kemudian beliau berkata, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'atain. Saya sholat di Mina ini dulu bersama Rasulullah SAW cuma 2 rakaat. Wa ma'a Abi Bakrin raka'atain. Dan sholat di belakang sahabat Abu Bakar juga 2 rakaat. Wa ma'a Umar raka'atain. Dan sholat di belakang sahabat Umar juga 2 rakaat. Sementara pada saat itu sahabat Utsman sholatnya 4 rakaat. Faya laita li raka'ataini maqbulatain. Seandainya saja saya sholat bersama beliau ini 2 rakaat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqilalah, pada saat itu ada yang berkata kepada beliau, ala shallaita raka'ataini, kenapa engkau tidak sholat saja 2 rakaat, kok ikut sholat 4 rakaat? Qala, beliau radhiyallahu anhu berkata, al khilafu syarrun, perselisihan itu buruk akibatnya. Rawahul Bukhari. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Asar ini memberikan kita pelajaran bahwasanya ketika terjadi perselisihan, kita harus pintar memberikan contoh yang baik, memberikan penjelasan kepada orang-orang yang tidak mengerti. Seperti sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau bukannya hendak mengompor-ngompori, kemudian hendak bicara kiri, bicara kanan,
untuk membuat yang lain juga ragu, sholat tidak diterima dan sebagainya, tidak. Tapi beliau pada saat itu hendak mengajarkan, begini loh sikap yang baik. Saya sholat, tetap sholat di belakang sahabat Utsman radhiyallahu anhu 4 rakaat. Dan pada saat itu beliau menyelipkan satu pesan yang sangat penting. Berselisih itu buruk akibatnya, supaya kita semua tahu. Dan perkataan beliau ini kalau tidak muncul dari keikhlasan hati beliau, kalau tidak penting untuk kita semua, tidak akan diriwayatkan. Buat apa meriwayatkan perkataan yang tidak penting? Tapi karena penting sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan. Penting. Al-khilafu syarr. Berselisih pendapat itu buruk akibatnya. Walaupun tidak bisa kita hindari, akan tapi kita harus tahu bagaimana bersikap dalam masalah ini. Karena guru kita, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya satu. Ahlus sunnah wal jamaah tidak muqallid taklid kepada satu orang guru. Masyayikh kita, para ulama-ulama kita banyak. Dan mereka juga berselisih pendapat di sana tentang banyak hal. Dan alhamdulillahnya kita hanya berselisih pendapat dalam menafsirkan beberapa hadis, beberapa ayat yang berkaitan dengan amal ibadah. Dalam masalah-masalah yang sangat penting seperti akidah, tidak ada yang berselisih pendapat. Paling banyak yang berselisih pendapat dalam masalah ibadah, masalah muamalah. Bagaimana bersikap kalau kejadiannya seperti ini dan seperti itu. Ini juga khilaf yang seperti ini. Jangan sampai kita tidak menganggap bahwasanya memutuskan satu perkara dalam masalah muamalah itu bukan khilaf. Ini khilaf yang bisa juga menimbulkan bibit perpecahan. Perlu kita tanamkan dalam diri kita semua, al-khilafu syarr. Khilaf itu dalam masalah apapun buruk, akibatnya buruk. Jadi harus hati-hati supaya tidak berakibat buruk bagi kita semua. Jangankan khilaf yang gede-gede, khilaf dalam masalah soft. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian itu bengkok khilaf dalam masalah soft. Khilaf dalam masalah soft itu ada yang maju, ada yang mundur, sebagian bengkok khilaf dalam masalah soft. Padahal jelas nih garis lurusnya, tapi masih ada saja orang yang khilaf di situ, yang bengkok-bengkok softnya. Kenapa sih? Karena tidak semua orang punya ukuran yang sama. Jangankan manusia yang punya jiwa penggaris saja bisa salah. 1 mili, 2 mili itu bisa penggaris. Kita yang punya hati, punya jiwa, matanya ada yang lurus, ada yang jereng kiri, jereng kanan, bedalah ukuran. Apalagi ada yang sibuk dengan pikiran kiri, pikiran kanan sehingga tidak ngelihat soft. Sehingga imam harus mengingatkan, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan softnya bengkok, jangan berselisih dalam soft, karena ini akan membuat hati kalian berselisih. Soft, masalah yang orang semua kadang-kadang meremehkan karena memang semua orang menganggapnya kecil. Tidak ada yang berpikir bahwasanya nanti
khilaf dalam masalah shaf ini bengkok, shaf ini membuat orang berkelahi di luar, nggak ada. Nggak ada yang berpikir demikian. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya ini bisa membuat kita berselisih. Kalau Rasulullah SAW sudah bersabda demikian, sami'na wa ata'na, kita harus percaya. Shaf yang bengkok bisa bikin kita kelahi di luar. Entah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membuatkan jalan ke arah sana. Entah bagaimana syaitan memanas-manasi yang awalnya dari hanya sekedar sesuatu yang tidak nyambung di pikiran kita, bahwasanya itu akan menimbulkan perkelahian. Bisa, Rasulullah SAW bersabda, bisa membuat hati kita berselisih pendapat. Apalagi dengan sesuatu yang masuk di akal kita, dalam masalah muamalah, dalam masalah ibadah, dalam masalah ini dan itu. Yang satu bilang A, yang lain bilang B dalam menyikapi sebuah perkara. Tentu yang seperti ini lebih utama akan membuat hati kita berselisih. Yang kecil saja Rasulullah SAW bersabda demikian. Yang tidak nyambung menurut otak kita, Rasulullah SAW bersabda demikian. Apalagi yang nyambung. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya sekali Rasulullah SAW berbicara tentang shaf itu bisa, shaf yang bengkok itu bisa bikin kita berselisih. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kalian benar-benar harus meluruskan shaf kalian, atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan benar-benar membuat kalian berbeda pandangan, berbeda pendapat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Al-khilaf, perbedaan pendapat, perseteruan yang tidak bisa disikapi dengan baik, itu membuat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala jauh dari kita. Bukan rahmat yang kecil-kecil, bukan. Bahkan bisa menghilangkan rahmat yang besar sekali. Kalau kita berpikir ya hanya sekedar debat-debat ringan, khilaf-khilaf maslahat, mana yang lebih maslahat, mana yang ini, hanya sekedar saling lempar kata, lempar ini. Masa yang seperti ini bisa membuat kita kehilangan sebuah maslahat yang besar? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari kepada para sahabat beliau, kharajatul ikhbirakum bilailatul qadar. Saya ini sebenarnya keluar untuk mengabarkan kalian tentang Lailatul Qadar, tentang malam Lailatul Qadar itu jatuhnya kapan. Karena sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jatuhnya malam ini atau malam esok atau 2 malam. Rasulullah SAW karena ingin kebaikan untuk para sahabat, beliau keluar mau kasih tahu para sahabat. Kemudian beliau SAW bersabda, fatalaha fulanun wa fulan. Kemudian ada 2 orang yang cekcok, khilaf, berselisih pendapat. Farufi'at, kemudian ilmu tentang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, ilmu tentang malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 malam, 1000 bulan. Bisa diangkat semuanya, maslahat ini bisa diangkat. Jadi semua para sahabat tidak ada yang tahu. Jadi
Tidak ada yang bisa akhirnya memastikan. Padahal kalau dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, kalau ilmunya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua akan dapat malam Lailatul Qadar. Kecuali emang orang-orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan. Tapi kalau Rasulullah SAW keluar memberitahu malam ini, pasti semuanya akan berupaya. Tapi itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-garanya apa? Gara-gara cuma 2 orang saja yang cekcok. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Ini 2 orang ini saja yang salah, tapi yang lain kena semuanya. Beliau itu. Coba mereka kalau cekcok itu, kalau punya sesuatu yang mereka perselisihkan, mereka mengambil sikap sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak akan terjadi seperti ini. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, mungkin banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang luput dari umat ini, dari masyarakat kita, dari jemaah kita, gara-gara hanya sekedar ada 1-2 orang yang tidak bisa bersikap sesuai sunnah Rasulullah SAW dalam masalah khilaf, berselisih pendapat. Jangan-jangan dakwah kita ini sebenarnya bisa jauh lebih maju. Hujan lebih awal datang, rezeki lebih banyak. Tapi karena 1-2 orang yang tidak bisa menjaga sikapnya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya waliyadzubillah, kita banyak kehilangan kebaikan. Pengajian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sangat penting sekali kita punya sifat sabar dan hati-hati dalam memutuskan sebuah perkara. Sangat penting sekali. Sebelum bertindak, sangat penting sekali kalau kita tahu saudara kita tidak setuju dengan sikap kita yang seperti itu. Sangat penting untuk kita sabar, hati-hati. Jangan sampai jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita kemudian terbawa semacam kebanggaan pribadi. Karena memang syaitan sangat pintar untuk membuat kita bangga, untuk membuat kita sedikit riya, sedikit sum'ah. Pintar sekali. Karena memang syaitan tahu bahwasanya riya itu akhfa min dabibin naml, lebih samar daripada langkah semut. Siapa yang bisa melihat langkah semut dari ketika duduk-duduk biasa seperti ini? Tidak ada yang bisa lihat. Oleh karena itu para ulama kita sangat berjuang keras mengobati yang namanya keikhlasan. Ada yang berjuang 40 tahun. Sebagaimana diriwayatkan dari para salafus saleh, saya mengobati hati saya untuk selalu ikhlas 40 tahun. Karena riya itu kadang datang dalam satu bentuk
ditolak, datang lagi dengan sekian banyak bentuk baru. Antum yang ikut memperjuangkan dakwah sunnah di tempatnya, kadang-kadang tidak terasa jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ada semacam rasa bangga. Masya Allah, saya alhamdulillah ikut membantu, ikut ini, ikut itu. Jadi saya lumayan berpengalaman di sini. Kalau menurut saya ini seperti ini mestinya. Yang lain juga berpikir demikian. Akhirnya terjadilah percekcokan. Terjadi percekcokan. Apa yang terjadi setelahnya? Yang pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatnya dicabut. Kalau kita tidak bisa bersikap yang benar, kalau sampai terjadi perseteruan silang kata, perkelahian dalam masalah ini, saling kecian, saling tahdzir dan sebagainya dalam masalah sikap, yang pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diangkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Entah apa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan yang besar untuk kita semua. Yang kedua, ditanamkan dalam hati kita perselisihan yang membuat kita tidak bisa bertemu kembali dalam pendapat-pendapat, tidak sepakat lagi. Yang keempat, waliyadzubillah. Yang ketiga, waliyadzubillah, bisa jadi dakwah ini pecah belah di sana sini. Dan yang keempat, bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Ya laitan, seandainya saja aku punya 2 rakaat yang makbulah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala." Karena beliau takut dengan asbab perselisihan ini, perbedaan pendapat ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah. Takut beliau ada kesombongan, ada riya. Oleh karena itu tidak heran kalau dulu para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, para ulama-ulama kita sebenarnya sedikit agak keras dalam masalah lembaga, yayasan dan sebagainya. Yang itu hanya sekedar wasilah saja. Tahu namanya wasilah, seperti kendaraan saja, untuk supaya kita bisa lebih baik dalam menjalankan dakwah. Mereka keras dulu karena takut. Takutnya apa? Takutnya ada sebagian orang yang tidak bisa memanage hatinya, tidak bisa mengatur hatinya, sehingga ketika mengurus urusan orang banyak, akhirnya yang muncul rasa bangga, rasa sombong. Setelah muncul rasa bangga, rasa sombong, akhirnya riya. Mungkin jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, dari sisi yang ini, jenis yang ini, retorika yang ini ditolak oleh kita. Setan datang dengan sekian rayuan-rayuannya. Yang satu bisa kita tolak, yang kedua bisa kita tolak, yang ketiga bisa kita tolak, yang keempat bisa kita tolak. Tapi siapa yang bisa menjamin yang ke-100 bisa kita tolak, yang ke-200 bisa kita tolak? Karena setan akan datang dengan sekian banyak warna, sekian banyak retorika untuk membuat kita sedikit sombong, membuat kita sedikit riya, membuat kita sedikit berselisih pendapat dengan saudara kita. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sangat penting sekali kita camkan
Firman Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum fil amr. Ajak mereka bermusyawarah dalam satu urusan. Siapa yang diperintahkan bermusyawarah di sini? Rasulullah yang diperintahkan bermusyawarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum yang barangkali tidak mengurus urusan yang besar-besar, mengurus urusan dakwah di rumah antum, untuk tetangga-tetangga antum, untuk keluarga antum. Ada juga antum punya tetangga juga ngaji juga, ikut juga membantu dalam urusan bagaimana berdakwah dengan tetangga. Itu diajak musyawarah. Jangan sampai ada perbedaan, percekcokan dalam masalah sikap atau menyikapi tetangga yang lain. Akhirnya kemudian nanti kalau salah bersikap terjadi percekcokan. Makanya kamu saya suruh jangan begini dulu, akhirnya gak jadi ngaji itu kita punya tetangga. Saling menyalahkan. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyawarah. Padahal beliau seorang nabi, ya'tihil wahyu lailan wa nahara. Yang datang wahyu itu malam dan siang hari, 24 jam non-stop. Kapan saja bisa datang wahyu. Tapi beliau disuruh bermusyawarah. Fungsinya apa? Mengajarkan kita supaya kita juga bermusyawarah dengan saudara-saudara kita. Jangan sampai terjadi percekcokan. Boleh kita berbeda pandangan, berbeda pendapat, tapi langkah untuk sebuah kemaslahatan mestinya satu yang kita ambil. Yang paling punya banyak pahala adalah orang yang bersabar. Kalau pendapatnya tidak dijadikan patokan. Apalagi kalau kita bisa bermusyawarah dengan guru-guru kita, dengan ustadz-ustadz kita. Duduk. Jangan sampai jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita menganggap urusan kita dengan tetangga kita adalah urusan intern. Urusan yayasan kita ini urusan intern. Urusan masjid kita ini urusan intern. Ustadz fulan, ustadz ini jangan masuk. Alhamdulillah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kalau bicara masalah dakwah, tidak ada lagi urusan intern. Bicara masalah masjid, bicara masalah sekolah, kita menerima semua nasihat dari guru-guru kita tentunya. Itu yang paling utama. Karena mereka yang lebih berpengalaman, lebih tahu dalil-dalil daripada kita. Lebih mengerti barangkali maslahat. Dan ketawaduan kita dalam memiliki prinsip yang seperti ini, itu menghilangkan rasa sombong dan rasa riya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan ingat, kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita mau berjuang untuk sebuah keikhlasan. Jangan sampai perjuangan kita untuk membersihkan hati kita ini dikotori oleh bisikan-bisikan dan rayuan-rayuan syaitan.
yang kalau kita tidak bisa lagi bersikap hikmat, bijaksana, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti kita dengan orang lain. Mudah. Bukan berarti barangkali antum dikeluarkan, tidak, tapi bisa jadi akhirnya antum dengan upaya-upaya antum tidak lagi dihitung sebagai sebuah dakwah yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin, yang mereka bisa bersikap lemah lembut terhadap sesama kaum muslim, kaum mukminin, yang mereka bisa bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka bisa berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini untuk orang-orang yang keluar dari Islam. Tapi kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan sama yang dulunya ahlus sunnah wal jamaah, akan tetapi tidak bisa lemah lembut dengan sesama ahlus sunnah, tidak bisa tegas dengan kekufuran, kesyirikan, bid'ah. Mereka yang seperti ini bisa Allah Subhanahu wa taala singkirkan dari sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka bisa saling lemah lembut antara sesama mereka, bisa tegas, mereka bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi ta'ala.